Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Rektor UNUD Profesor Anak Agung Raka Sudewi dengan topik 4 program pengembangan UNUD. Selamat menyaksikan. Pemirsa Balik TV, saat ini saya sedang berada bersama Rektor Universitas Udayana yang baru, Ibu Profesor Dr. Anak Agung Raka Sudewi, spesialis saraf konsultan. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Ya, dan sebelumnya kami ucapkan selamat atas dilantiknya Ibu sebagai Rektor Universitas Udayana yang baru, sekaligus juga mencetak sejarah Ibu ya, sebagai Rektor perempuan pertama di Universitas Udayana. Ya, dan Ibu selaku Rektor yang terpilih, tentunya Ibu dan tim sudah menyiapkan program-program untuk Universitas Udayana ke depannya. Program-program apa saja, Ibu? Ya, baik. Jadi terkait dengan pengembangan Universitas Udayana 4 tahun ke depan, ada 4 hal. Yang pertama adalah program peningkatan kualitas tata kelola, baik itu tata kelola akademik, ya sesuai dengan tupoksi Universitas Udayana yang berkecimpung di bidang akademik, kemudian yang juga adalah tata kelola administrasi dan tata kelola keuangan, ya. Jadi dengan adanya berbagai aturan ya yang begitu cepat perubahannya, maka kita perlu mengkondisikan tata kelola kita untuk selalu diupdate sesuai dengan aturan-aturan yang baru ya. Dalam hal ini terkait dengan keberadaan Universitas Udayana, di mana dengan lahirnya organisasi tata kelola Universitas Udayana yang baru tahun 2016 dan juga terbitnya Statuta Universitas Udayana tahun 2017, jadi banyak hal terkait aturan-aturan yang ada di Universitas Udayana ini harus disesuaikan dengan OTK 2016 dan Statuta UNUD 2017 tersebut. Iya, jadi berdasarkan dari aturan-aturan tersebut, jadi ada program-program yang akan Ibu buat bersama tim begitu. Iya, betul. Nah, dari beberapa program tersebut, kira-kira program yang mana menjadi prioritas untuk kedepannya, Bu? Iya, jadi saya lanjutkan dulu. Tadi baru yang pertama adalah terkait tata kelola ya. Jadi program yang kedua adalah berkaitan dengan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya yang ada di Universitas Udayana. Jadi sumber daya itu yang pertama adalah SDM, ya. Yang kedua adalah sumber daya informasi dan yang ketiga adalah sumber daya aset, ya. Jadi semuanya dari ketiga komponen itu penting, ya. Tapi berkaitan dengan sumber daya manusia, kita di Universitas Udayana memiliki 1.500 dosen, ya, di mana dari 1.500 dosen itu 150 adalah guru besar, ya. Kemudian sekitar 300 kita punya doktor, ya, dan juga kita punya tenaga kependidikan sekitar 1.500, ya, 700 adalah PNS dan yang sisanya 800 adalah tenaga kependidikan yang statusnya masih kontrak, ya. Kemudian juga kita punya mahasiswa sekitar 25.000 mahasiswa, ya. Itu adalah merupakan sumber daya manusia yang kalau kita berdayakan dengan baik sangat mendukung terwujudnya visi misi Universitas Udayana, ya. Kemudian juga sumber daya yang lain adalah informasi, ya. Kita di Universitas Udayana saat ini sudah mempunyai USDI, Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana, di mana di sana semua informasi sudah diatur secara digital, ya, dan terintegrasi satu sama lainnya. Itu adalah sumber daya informasi yang mendukung pelaksanaan program-program yang ada di Universitas Udayana dengan baik dan terstruktur, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah sumber daya aset, ya. Jadi Universitas Udayana saat ini aset-asetnya karena status badan layanan umum harus diberdayakan, ya. Jadi sumber penghasilan tidak hanya dari uang kuliah tunggal, tetapi juga bagaimana aset-aset yang tidur ini dimanfaatkan, mendatangkan income untuk pengembangan Universitas Udayana ke depan. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan tupoksi Universitas Udayana, yaitu peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikannya, kemudian juga penelitiannya dan
pengabdian masyarakat. Jadi terkait dengan hal itu, Tridharma Universitas Udayana yang saat ini sudah boleh dikatakan optimal, tercermin dari akreditasi Universitas Udayana yang sudah nilainya A, ya. Jadi di tingkat nasional sudah berada di teratas, ya, dengan nilai akreditasi A itu. Dengan demikian, ke depan tentu kita merencanakan lebih dikembangkan lagi, ya. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional, ya. Untuk itu dalam hal ini kami di Universitas Udayana sudah menyiapkan beberapa program studi S1 yang nilai akreditasinya A untuk mendapatkan sertifikat AUN, ASEAN University Network. Jadi sudah meningkat ke tingkat internasional. Kemudian juga di dalam penelitian, ya. Jadi dengan adanya peraturan Kemristek-Dikti, ya, bahwa guru besar dan lektor kepala itu harus mempunyai publikasi internasional, ya. Jadi untuk bisa tembus ke publikasi internasional diperlukan penelitian yang berkualitas, ya, dengan metodologi yang lebih valid, ya. Jadi baru bisa tembus ke jurnal-jurnal bereputasi internasional tersebut. Karena kalau tidak mempunyai publikasi internasional atau minimal publikasi nasional yang terakreditasi di tingkat nasional, maka tunjangan sertifikasi dosen itu akan dicabut. Ya. Jadi mau tidak mau harus melakukan penelitian, ya, dan melakukan publikasi. Kemudian juga tentu Tridharma yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, ya. Jadi perlu ditingkatkan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai wujud bagaimana kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil riset itu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat, ya, dan bahkan apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu mempunyai nilai ekonomi, ya, untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang keempat, program yang terakhir ini adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana, baik itu akademik maupun non-akademik, ya. Jadi kalau kita mau penelitian kita bermutu, berkualitas, tentu harus dilengkapi dengan sarana laboratorium yang memadai, laboratorium yang mencerminkan hasil dari pemeriksaan laboratorium itu yang akurat, ya, dan valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Kalau dapat saya rangkum, jadi ada 4 program yang Ibu bawa bersama tim. Pertama, tata kelola, kemudian peningkatan kualitas sumber daya, kemudian peningkatan kualitas Tridharma, dan juga peningkatan kualitas sarana, Bu, ya. Betul. Nah, untuk saat ini, Bu, dari keempat program tersebut yang menjadi fokus utama Ibu di awal masa jabatan ini yang mana, Bu? Ya, jadi memang itu merupakan satu kesatuan, ya, keempat program tadi itu, ya. Jadi mungkin kalau boleh dikatakan itu catur manunggal, ya. Namun kalau dilihat, dipilah-pilah, yang paling penting adalah sumber daya, khususnya SDM, karena SDM itu adalah motor penggerak dari pengembangan ilmu yang ada di institusi ini. Jadi fokusnya ke sumber daya dulu, Bu, ya, khususnya sumber daya manusia, begitu. Betul, ya. Nah, kemudian setelah ada program pasti ada target, begitu, Bu. Nah, untuk target terdekat yang ingin Ibu secara pribadi bersama tim dan juga Universitas Udayana secara umum, target apa yang ingin dicapai, Bu, ke depan? Iya, jadi targetnya tentu keberhasilan dari keempat program itu secara bertahap, ya. Jadi 100 hari saya berada di Universitas Udayana selaku pimpinan, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, ya. Jadi semuanya itu saling mendukung, ya. Di samping sumber daya, kita lihat juga tata kelolanya secara bersamaan, kemudian di samping itu juga kualitas pelaksanaan Tridharma harus berjalan juga untuk maju bersama-sama, dan juga fasilitas sarana dan
prasarana. Ya. Ya. Jadi artinya akan ada evaluasi begitu Iya, ya, betul, 100 hari, kemudian 1 tahun pertama dan selanjutnya begitu. Iya, betul. Baik. Dan kita akan beralih Bu, saat ini Universitas Udayana sedang dalam nuansa Dies Natalis begitu Bu ya. Iya. Saat ini untuk tahun ini yang ke-55 begitu Bu. Betul. Dies Natalis UNUD itu mengambil tema apa Bu? Jadi tema Dies Natalis yang ke-55 ini adalah peningkatan kualitas tata kelola untuk mendukung Universitas Udayana sebagai pusat inovasi di tingkat nasional. Inovasi. Baik. Iya. Kemudian untuk aplikasinya di lapangan, artinya dalam bentuk kegiatan apa yang untuk tahun ini dilakukan oleh Universitas Udayana Bu? Terkait dengan Dies Natalis. Terkait dengan Dies Natalis itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan ilmiah ya, dengan mengadakan seminar bakti desa hari Kamis minggu lalu. Kemudian juga ada orasi nanti ilmiah ya, terkait dengan tema Dies yang diangkat ya. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Kemudian juga ada acara kekeluargaan ya, dan kesenian yang berlangsung kemarin ya, hari Rabu tanggal 27 September kemarin. Kemudian juga ada napak tilas Udayana. Secara garis besarnya beragam kegiatan. Iya, betul. Baik, terakhir Ibu, melihat kondisi saat ini terkait dengan status Gunung Agung dan juga status para pengungsi, kontribusi apa yang sedang berjalan ini yang dilakukan oleh Universitas Udayana, Bu? Iya. Jadi dengan adanya aktivitas Gunung Agung yang menunjukkan tanda-tanda aktif ya, tentu itu kita harus ikut memikirkan ya. Yang pertama terkait dengan praerupsi dari Gunung Agung sebelum meletus ya. Kemudian yang kedua adalah kalau terjadi erupsi ya, dan yang ketiga adalah pasca erupsi. Jadi bagaimana kita membuat konsep terhadap ketiga situasi yang ada atas kemungkinan keberadaan aktivitas Gunung Agung saat ini ya. Tentu pra erupsi ya. Jadi pra erupsi itu sebelum meletus ya. Jadi karena sekarang kan radius 12 kilo itu harus dikosongkan ya, dari tentu ada mobilisasi daripada penduduk ya, mengungsi ke beberapa tempat di seluruh kabupaten yang ada di Bali ini ya. Tentu itu adalah mobilisasi pengungsi itu, kemudian tempat ketersediaan dari pengungsi di seluruh kabupaten yang ada di Bali, kemudian juga ketersediaan logistik ya, makanan, kesehatan ya, termasuk kesehatan fisik, lingkungan ya, keberadaan dari MCK dan juga psikologis dari para pengungsi tersebut ya. Kemudian terkait dengan erupsi ya, tentu kalau terjadi erupsi Gunung Agung itu tentu akan ada berbagai kerusakan ya, kerusakan lingkungan, baik itu sawah ya, kemudian juga fasilitas-fasilitas ekonomi ya, kerusakan juga bagaimana ternak-ternak yang ada ya, itu perlu dipikirkan, dan juga recovery dari pasca erupsi itu. Jadi tentu perlu suatu pemikiran konsep ya, untuk menanggulangi hal itu ya. Dalam hal ini Universitas Udayana mempunyai fasilitas SDM yang bisa ikut berkontribusi di dalam penanganan bidang kesehatan, misalnya dari Fakultas Kedokteran ya, di bidang pertanian dari Fakultas Pertanian, di bidang ekonomi, dan juga dari kesehatan masyarakat. Universitas Udayana bisa berkontribusi terhadap kemungkinan bencana yang terjadi terkait dengan keberadaan
Gunung Agung ini. Baik, Ya. jadi kontribusi tersebut sebagai salah satu langkah nyata bentuk pengabdian masyarakat jadi Iya, begitu, betul. Bu, ya. Iya. Baik, dan semoga nanti kedepannya akan menjadi lebih baik lagi kondisi kita. Iya. Baik, terima kasih Ibu Prof sudah berbagi Iya, bersama baik, kami. makasih. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif saya bersama Rektor Universitas Udayana yang baru, Ibu Profesor Dr. Ana Agung Rakasudewi, spesialis saraf konsultan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.